Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya kita menggunakan metode statistika non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney, untuk menguji apakah ada perbedaan antara, dalam contoh ini yaitu perbedaan rata-rata berat badan S1 dan berat badan D3. Dalam artian di dalam contoh ini kita ingin menguji apakah rata-rata populasi berat badan dari program studi S1 dengan D3 ini berbeda atau tidak. Pada video-video sebelumnya kita sudah menguji bahwa rata-rata berat badan S1 dengan D3 ini berdistribusi normal dan juga memiliki keragaman yang sama di antara populasi berat badan program studi S1 dan D3, atau homogenitasnya terpenuhi sehingga bisa menggunakan uji rata-rata dua sampel T independen yang menggunakan rumus kedua ragamnya sama. Namun di dalam contoh kali ini kita akan memaksakan bahwa data ini tidak berdistribusi normal dan juga asumsi homogenitasnya juga terpenuhi dan juga tidak terpenuhi. Nah, di dalam tahapan menguji adanya perbedaan di antara dua populasi ini, itu memang hal yang pertama kalian lakukan itu adalah uji normalitas terlebih dahulu. Namun jika uji normalitasnya saja tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui apakah benar rata-rata kedua populasi tersebut sama ataupun berbeda. Di contoh kali ini saya akan menunjukkan kita ingin menguji dengan uji Mann-Whitney. Kita anggap bahwa data ini tidak berdistribusi normal, bahwa rata-rata berat badan S1 dengan D3 ini tidak berdistribusi normal. Kita ingin menguji apakah keduanya berbeda atau tidak. Nah, di sini dari berat badan program studi S1 ada 5 mahasiswa dengan datanya seperti ini, dengan D3-nya hanya ada 3 observasi saja. Nah, untuk menggunakan uji Mann-Whitney, pertama kita harus rankingkan terlebih dahulu data-data yang sudah kita kumpulkan baik di sampel pertama maupun sampel kedua. Cara untuk melakukan ranking, pertama kita tuliskan dulu di kolom pertama, di baris pertama, anggap aja di D2 ini, kita tuliskan seperti ini rumusnya, itu if NA buka kurung ranking A2, kemudian koma, kemudian $A titik 2 $B, $1 tutup kurung ya, kemudian ditambah lagi dengan count buka kurung $A sampai dengan $B tutup kurung tambah 1 dikurang ranking A2, yaitu yang ini, kemudian koma dari A sampai B, koma 1 ya, kemudian berikutnya sampai di sininya tutup kurung 2 kali dibagi 2, koma di sininya kutip 2. Artinya apa sih? Di sini kita akan melakukan eksekusi jika di sini keluarnya adalah N strip A atau bintang pagar N strip A. Seperti kalau misalnya kita pernah melakukan operasi di Microsoft Excel seperti ini, kalau nggak salah outputnya itu, kalau nanti keluar outputnya di sininya N strip A seperti ini, itu nanti akan keluar sebagai penggantinya itu apa. Kalau misalnya nilainya if NA ini, maka keluarnya akan berupa rumus. Cuma selain itu, kalau memang benar-benar nilainya NA, maka yang keluar itu adalah si nilai kosong. Berarti nilainya kosong seperti ini. Karena kalau misalnya kita nggak tuliskan if NA, maka di sini akan tertulis seperti ini di dua sel ini. Itu fungsi dari rumus if NA ini. Nah, kemudian di sini ranking di sini maksudnya itu kita akan merankingkan sel yang A2 ini ya, dengan rankingnya itu berada di blok dari A sampai B. Jadi A sampai ke bawah, B sampai ke bawah, kita rankingkan semua dengan kita mengurutkannya berdasarkan nilai tertinggi. Kalau 1, kalau 0 nilainya terendah. Nah, ini rumusnya memang agak sedikit panjang ya. Kenapa? Karena di sini kita nantinya ada kasus di mana kalau angkanya itu kebetulan sama. Kayak misalnya 53-nya ada 2, atau 53-nya ada 3, atau misalnya 65-nya ada 5. Maka untuk melakukan justifikasi ranking, maka kita harus menggunakan rumus seperti ini. Memang rumusnya agak sedikit panjang. Oleh karena itu di sini saya sudah mencantumkan rumusnya ya. Jadi kalian tuliskan dulu rumusnya di sel D2 ini,
Kalau misalnya kalian sudah menuliskan rumus D2 yang ada di situ, maka kalian cukup menuliskan, ya, tuh cukup kalian tarik garis. Contoh di sini, anggap di sininya tidak ada, ya saya delete, kemudian kalian tuliskan rumusnya seperti ini, ya, kemudian kalian enter. Di sini kan kalian ada kotak kecil di sini, ya, kotak kecil warna hijau di sini. Nanti kalau kalian highlight mouse kalian, ada tanda kotak, bukan kotak ya, tapi melainkan tanda plus warna hitam. Kalian tahan kiri, kemudian kalian tahan ke kanan, kemudian sampai angka yang terakhir. Kalau ke kanan kan nggak bisa ya tadi ya, nggak bisa semuanya. Jadi pertama ke kanan dulu seperti ini, kemudian tahan lagi, klik kiri ke kotak kecil di sini ke bawah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah hasil rata ranking yang sudah dijustifikasi. Nah, ini sebagai patokannya kalian bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Ya, memang rumusnya agak lumayan panjang, namun kalian kalau sudah menuliskan ini tinggal diblok saja. Jadi di sini nilai di sini bisa kalian isi, ya, kolom di sini dengan nilai apapun itu. Nanti kalian bisa mencobanya di Excel. Kemudian di sebelah kanan, ya, di sini ada rumus uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney di sini ada parameter jumlah observasi n atau n1. Di sini ada nilai sampel 1 dan sampel 2, maksudnya itu jumlah observasi n untuk sampel 1 ada berapa. Ini nilai n-nya ada berapa. Nah, di sini itu bernilai 5 karena di sininya kita menggunakan fungsi count, itu d titik d, artinya kita menghitung yang ada nilai angkanya saja, itu sebanyak 5. Karena di sini ada 5, maka keluarannya 5. Begitupun untuk sampel kedua, itu ada 3, kita menggunakan rumus E. Untuk jumlah ranking, kita juga memanfaatkan rumus sum, karena tadi sebelumnya kita sudah melakukan ranking di kolom D dan E dengan menggunakan fungsi if, na, dan rank ini. Kita cukup jumlahkan saja dengan menggunakan fungsi sum ini. Begitupun untuk yang sampel kedua. Nah, namun untuk nilai U ini kita gunakan rumus seperti ini, ya, yaitu rumus yang dari J3 ini didolarkan dengan K3 didolarkan, berarti yang ini nilai N ini N1 dengan N2 dikalikan, kemudian ditambah dalam kurung J3 dikali dengan J3 kurang 1, yaitu yang ini baru dibagi dengan 2. Cuman kalau yang sebelahnya untuk sampel kedua, justru setelah J3 dikali K3 itu baru dikalikan dengan si sampel kedua. Kalau untuk secara matematis, U1 dan U2 di sini nilai U untuk sampel 1 dan U sampel kedua ini rumusnya, yaitu N1 dikali N1 ditambah dengan N1 dikali dengan N1 kurang 1 baru dibagi dengan 2. Baru nantinya di sini dikurangi dengan jumlah ranking yang pertama di sini. Itu nilai R-nya. Begitupun untuk U2. U2 juga rumusnya sama, cuma yang berbeda itu pada saat di bagian pecahannya. Awalnya kalau di sini di rumus sebelumnya N1, di sini N2. Dan rankingnya juga jumlahnya itu adalah R2. Kalau kita sudah dapat di sini hasil U1-nya 4, U2-nya adalah 3. Untuk menghitung selanjutnya di sini ada kolom berikutnya, itu yang disebut dengan parameter uji. Ada parameter uji, ada nilai dan formulanya. Nah, di sini untuk U hitung di sini rumusnya adalah min U1, U2. Jadi kita cari nilai minimum antara 4 dengan 3, nilai terkecilnya berapa. Kita di sini sudah dapat nilainya 3. Ketika kita sudah dapat U hitung, kita dapat mencari dengan nilai Z hitung. Z hitung kita menggunakan formula seperti ini, ya. Tapi dengan rumus matematisnya seperti ini. Jadi kita mencari dulu nilai minimumnya, minimumnya 3, kemudian dikurangi dengan dalam kurung N1 kurang N2. Berarti di sini sampel 1 sama sampel 2 baru dibagi dengan 2. Kemudian dibagi dengan akar dari N1 kali N2, berarti 5 kali 3 dikalikan dengan N1, berarti N1-nya 5 ditambah dengan 3 tambah 1 baru dibagi 12. Ini kita bisa menggunakan rumus formula di Excel seperti ini. Di J8 adalah yang nilai minimum, J3 itu adalah nilai si N dari sampel ke-1, K3 itu sampel kedua. Nah, jadi tinggal disesuaikan dengan rumus yang ada di Z hitung ini, barulah kita sudah dapat nilai Z hitungnya min 1,3416. Untuk menghitung p-value, untuk p-value-nya itu sendiri ini kita bisa menggunakan formula 0,71
0,1797 itu dengan norm DIS, ada NORMS DIST itu dari zat hitung ini dikalikan dengan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena ini kita menghitung 2 arah, sehingga kita sudah dapat rumusnya seperti yang ada di layar, yaitu P value sama dengan 2 dikali P. Di sininya zat hitung distribusi Z-nya itu kita menggunakan hasil dari zat hitungnya ini, kita dapat nilainya 0,712. Bagaimana caranya kita melakukan uji hipotesis? Untuk uji hipotesisnya sebenarnya sama dengan video yang sudah saya berikan sebelumnya, itu diuji rata-rata 2 sampel T independen. Ini sama persis. Itu kita bisa menentukan yang pertama itu hipotesisnya dulu ya. Ini hipotesisnya masih tetap sama dengan di sini H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan antara berat badan S1 dengan D3 ya, antara berat badan S1 dengan D3. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan berat badannya? Yaitu nilai rata-ratanya. Sementara untuk H1-nya itu ada perbedaan antara berat badan S1 dengan D3. Nah, ini hipotesisnya. Jadi nanti di tahapan berikutnya kita menentukan taraf nyatanya, yaitu sebesar alfa itu 0,05. Kemudian di tahapan ketiga di sini kita sudah dapat nilai P value-nya ini. Nilai P value kalau di tahapan ketiganya di bagian statistik uji itu kita sudah dapat sebenarnya nilai P value-nya itu sebesar 0,1797. Kemudian tahapan keempat, kriteria keputusan. Di dalam pertemuan ataupun video saya sebelumnya ya, di video sebelumnya itu saya telah menjelaskan bahwa nilai P value dikatakan tolak H0 ya. Di sini ada catatan di tahapan keempat, tolak H0 jika nilai P value-nya lebih kecil dari alfa. Nah, sementara di sini kita lihat nilai P value-nya saja di sini itu adalah bernilai 0,1797 ya. Ini saya sedikit kebalik tadi ya. Jadi di sini 0,1797 dengan alfanya 0,05. Karena nilai P value-nya lebih besar dari alfa, maka di sini kita bisa ambil keputusannya berupa terima H0, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara berat badan S1 dengan D3. Sehingga kalau dengan menggunakan uji Mann-Whitney ini kita bisa ambil kesimpulan secara langsung ya, baik kita menggunakan uji rata-rata 2 sampel T dengan uji Mann-Whitney, ternyata kesimpulannya tetap sama ya. Oleh karena itu di sini hal pentingnya kalian harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan mana untuk kita gunakan uji perbedaannya, apakah uji rata-rata 2 sampel T atau uji Mann-Whitney. Uji rata-rata 2 sampel T itu digunakan kalau uji normalitas dan uji homogenitasnya dia memberikan kesimpulan berupa terima H0. Kecuali untuk uji homogenitas, kalau uji normalitas sudah dilakukan, kemudian uji homogenitasnya itu baik dia terima H0 ataupun tolak H0, maka uji perbedaannya digunakan untuk uji rata-rata perbedaan, yaitu uji rata-rata 2 sampel T independen. Sementara kalau uji normalitasnya saja tidak terpenuhi atau tolak H0, maka uji statistika yang digunakan yaitu uji statistika non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney seperti yang sudah saya jabarkan di video ini. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait uji statistika Mann-Whitney dengan Microsoft Excel.